Tuhan, kita akan sampai pada bagian yang selanjutnya, yaitu bagian daripada 201H, yaitu bagian yang ke-8 dari perenungan kita tentang Golgota sejak dari zaman Adam sampai dengan saat ini. Dan saat ini kita masuk pada masa-masa Yosua. Coba kita lihat latar belakang sebentar. Saya akan memberikan kepada kita gambaran yang semakin jelas ke Golgota. Yaitu adalah ketika ini kita bisa melihat ini adalah peta Israel pada zaman setelah mereka selesai dari pengembaraan di padang gurun selama 40 tahun dan mereka akhirnya sampai juga ke Kanaan. Nah, Kanaan ini mereka rebut ya untuk daerah di seberang Sungai Yordan. Ya, itu ada 3 bagian daripada suku yang dibagikan oleh Musa, yaitu dari Manasye, Gad, dan Asher. Dan mereka dibelah oleh Sungai Yordan, yang ada tanda panahnya itu Sungai Yordan. Nah, coba kita melihat ketika mereka akan menyeberang Sungai Yordan ini ada peristiwa yang luar biasa. Kita anggap bahwa ini adalah di titik ini mereka menyeberang akan Sungai Yordan. Kemudian di titik itu mereka akan menghadapi Yericho dan juga kota Ai, ya, kota-kota yang berkubu luar biasa besar, yang punya benteng-benteng yang kuat, ya. Nah, tetapi coba kita melihat prosesnya ketika mereka menyeberang Sungai Yordan seperti apa. Nah, setelah mereka menyeberang Sungai Yordan, mereka akan terpecah ke kiri dan ke kanan untuk menghancurkan daripada suku-suku bangsa yang ada di Kanaan pada saat itu. Nah, coba kita lihat lebih detail lagi. Ini adalah Sungai Yordan. Dan kalau kita baca pada Yosua pasal 4 ayat 9, dikatakan demikian. Pula Yosua menegakkan 12 batu di tengah-tengah Sungai Yordan itu, di tempat berkas jejak kaki para imam pengangkat tabut perjanjian itu. Batu-batu itu masih ada di sana sampai sekarang. Artinya Yosua sedang membangun tugu, karena Tuhan bilang bangun tugu yang forever, yang akan selama-lamanya menjadi tugu peringatan, ya, bagaimana Tuhan memimpin orang Israel. Dan ketika mereka menyeberang, benar Yosua membuat sebuah tugu 12 batu ada di dalam Sungai Yordan. Dan apa artinya itu sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan? Nah, di dalam Sungai Yordan itu ada tugu ya. Nah, kata Yordan, Yarden dalam bahasa Ibrani itu artinya descender. Yang artinya apa? Turun ke bawah, menggambarkan Allah yang turun ke bumi karena kasihnya dan menegakkan tugu keselamatan di Golgota untuk selama-lamanya, forever and ever. Jadi itu merupakan penanda bahwa Allah akan datang dan Dia akan turun seperti descenders, turun ke bawah, ditaruh di Sungai Yordan, itu melambangkannya. Nah, itu mau menyatakan Allah yang turun ke dalam dunia. Juga sering digambarkan dengan River of Death, ya, sungai kematian, di mana untuk masuk Kanaan yang baru, Kanaan keselamatan, kita harus melalui satu kematian di dalam Kristus. Itulah tugu peringatan di Golgota. Jadi tugu yang ada yang ditaruh di Sungai Yordan itu melambangkan suatu tugu yang kekal yang Allah dirikan nantinya di Golgota. Jadi kita semakin hari semakin lebih jelas apa yang Tuhan kerjakan melalui umat Israel. Kita lanjut lagi dan kita akan melihat Yosua pasal 4, sebenarnya ayat 1 sampai dengan 10, tapi saya akan membacakan hanya beberapa ayat. Ayat 2 dikatakan demikian, pilihlah dari bangsa itu 12 orang dari tiap suku, ya. Kemudian ayat 3, dan perintahkan kepada mereka demikian, angkatlah 12 batu dari sini, dari tengah-tengah Sungai Yordan, dari tempat berjejak kaki para imam itu, bawalah semuanya itu ke seberang, dan letakkan di tempat kamu akan bermalam nanti malam. Jadi, kamu akan bermalam nanti malam. Saudara, selain mereka menaruh tugu di dalam Sungai Yordan yang dibiarkan sungai itu ketika kering, mereka bangun tugu di situ. Tapi mereka juga harus mengambil batu itu dan mengangkat, dan kota atau tempat di mana mereka akan bermalam, mereka akan buat tugu peringatan juga di situ. Apa maksudnya? Ya. Nah, mereka akan bertemu dengan sebuah tempat yang mereka sebut nanti dengan Gilgal, ya, di mana 12 batu itu ditaruh dan disusun di situ menjadi tugu peringatan di Gilgal. Apa makna dari semuanya ini? Karena Tuhan selalu membuat segala sesuatu bermakna dan bukan tanpa makna.
Nah, ini adalah gambaran ketika Yosua menyeberang sungai Yordan. Nah, di situ mau dikatakan pada ayat 7, maka kamu harus katakan kepada mereka bahwa air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan. Ketika tabut itu menyeberang sungai Yordan, air sungai Yordan itu terputus. Nah, dikatakan demikian. Sebab itu batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya. Batu-batu mana? Pertama adalah batu yang ada di sungai Yordan yang disusun 12, disusun sebagai tugu di dalam sungai Yordan. Dan yang kedua yang akan mereka bawa dan mereka taruh di Gilgal menjadi tugu peringatan. Ya, ini mau menggambarkan dua batu atau dua tugu itu. Ya, coba kita melihat lebih dalam lagi tentang batu-batu itu yang khususnya di Gilgal. Kalau tadi di dalam sungai kita tahu bahwa itu menggambarkan bagaimana harus melalui kematian untuk masuk ke tanah perjanjian. Nah, apa maknanya di Gilgal? Saudara yang terkasih, ketika kita melihat dari Yosua pasal 5 ayat 9, Tuhan berfirman kepada Yosua demikian. Hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Berarti ada sebuah pemaknaan daripada tugu tempat mereka naruh. Apa maksudnya di Gilgal itu? Ya, kata-kata telah kuhapuskan itu dari bahasa Ibrani galoti, ya, atau dengan pengertian aku telah menghapuskan belenggu, aku menghapuskan atau menggulingkan, melepaskan rasa malu dari Mesir karena diperbudak. Jadi bangsa Israel ini diperbudak 350 tahun sampai 400 tahun dan mereka punya sebuah rasa malu karena perbudakan itu. Nah, itu yang katakan bahwa hari ini telah kuhapuskan, itu galoti, ya, noda dan celah itu. Sehingga kata Gilgal itu artinya, ini kita sebut Gilgal, itu artinya adalah menggulingkan, to roll over atau to remove. Jadi ada sesuatu yang digulingkan dan dilepaskan dari kita atau dihapuskan, ya, atau di-remove, disingkirkan dari orang Israel, yaitu apa? Celah dan malu atas Mesir. Nah, kalau kita lihat lebih dalam lagi, sores daripada kata Gilgal ini diambil dari Gimel Lamed Lamed, atau disebut dengan Galal. Ya. Nah, kalau kita lihat lagi, ada yang disebut dengan Galgata, artinya menggelinding, ya, artinya menggelinding, menghapus dari celah dosa itu. Nah, kata Galgata ini yang akhirnya kita melihat arti daripada Gilgal sebenarnya yaitu Golgota, yang kita sebut dengan Golgota. Jadi kata Gilgal ini melambangkan sesuatu di masa depan yang mengarah kepada Golgota, di mana Tuhan menggelindingkan dosa kita, mengambil itu dan menebusnya di atas kayu salib di Golgota dan membuat kita lepas daripada celah dan noda itu. Ya, saudara, saya mau katakan bahwa Allah dengan luar biasa, Adonai, ya, Yud-Heh-Vav-Heh. Ya, kalau kita melihat dari perjanjian lama dan perjanjian baru, bagaimana hubungannya dengan manusia. Ketika dia suruh membangunkan tugu di Gilgal dan Yordan, itu adalah Allah menuntut kesetiaan umat Israel untuk datang kepadanya. Ya, untuk membuat hubungan yang indah dengannya, untuk menyelesaikan permasalahan pergumulan hidupnya. Masih ada masalah dosa yang ditanggung, masih ada celah daripada Mesir itu, tapi tidak berhasil. Dan pada akhirnya Tuhan membangun sebuah tugu yang luar biasa hanya karena anugerahnya yang dia berikan, yaitu Golgota. Ya, ini mau menunjukkan bagaimana Allah memberikan tanda, memberikan sebuah tipologi yang terjadi di Gilgal dan Sungai Yordan untuk menggambarkan sebuah tugu yang akan dia bangun kekal selama-lamanya. Tugu di Gilgal dan Yordan mungkin sekarang sudah tidak ada, tapi janji Tuhan bahwa tugu itu akan kekal, itu terrealisasi ketika dia bangun tugu penderitaan Kristus di Golgota. Ini yang mau menggambarkan kepada kita bahwa Allah yang mendamaikan dirinya dengan manusia supaya kita berdamai dengan diri kita sendiri dan juga sesama. Jadi tugu itu
yang sebenarnya melambangkan bagaimana hubungan Allah dengan manusia. Manusia perlu kesetia, dengan melihat tubuh itu membangun kesetiaan, dihapus dengan cara apa? Manusia tidak bisa setia, Allah yang turun memberi anugerahnya. Kalau tubuh itu juga dipandang sebagai pempererat antara Israel dan sesamanya, demikian juga tubuh di Golgota memberikan kedamaian, bukan hanya manusia dan Allah, tetapi manusia dan sesamanya. Ini luar biasa. Tuhan bangun sesuatu yang luar biasa bagi kita. Coba kita lihat maknanya secara detail di Gilgal dan di Golgota. Ya, kalau kita melihat Tuhan menuntut kesetiaan pada Allah di Gilgal, tetapi di Golgota karena kesetiaan itu tidak bisa, Tuhan akhirnya memberikan anugerahnya. Dia datang sendiri untuk menyatakan kasih-Nya yang luar biasa bagi manusia, untuk menyelesaikan masalah yang luar biasa dihadapi manusia. Yang kedua, ketika kita berbicara tentang kesetiaan di Gilgal, kesetiaan pada seluruh bangsa Israel ketika mereka sudah mendapatkan tanah Kanaan, tapi mereka tetap harus setia kepada Allah, ya, dan juga sesama bangsa Israel. Tapi kalau bicara tentang Golgota adalah membangun hidup damai antara Allah dan manusia, dan kita dan sesamanya. Golgota yang memungkinkan hal itu bisa terjadi. Dan yang ketiga adalah dia menghapus segala celah atas Mesir di Gilgal. Tetapi di Golgota Tuhan menghapus segala dosa seluruh umat manusia, manusia yang percaya kepadanya. Saudara, ini merupakan karya Tuhan yang luar biasa yang tidak pernah kita pikirkan, bahwa Allah sejak sekitar 1300 tahun sebelum Kristus datang, ya, sudah ada tandanya ketika Allah membangun tubuh di Gilgal dan di Sungai Yordan yang melambangkan tubuh kemuliaan Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi manusia di Golgota. Ini sebuah hal yang sangat luar biasa kasih Tuhan. Saya mengajak kita untuk merefleksikannya bagi kita. Saudara yang terkasih, Tuhan itu sudah mencanangkan keselamatan bagi kita melalui monumen peringatan untuk selama-lamanya di Sungai Yordan dan di Gilgal. Saya menggambarkan bagaimana kasih Allah yang luar biasa ketika permasalahan dan pergumulan dosa itu masuk, ya, di dalam Kejadian 3 ayat 15, bagaimana manusia dengan beratnya sedang menunggu penyelesaian Tuhan, dan Tuhan memberikan gambaran bahwa nubuatan proto-evangelium akan diselesaikan di Golgota. Demikian juga jubah yang Tuhan berikan karena pengorbanan domba, ada darah yang tercurah, akan dinyatakan di Golgota. Yordan dan Gilgal adalah penyataan tentang Golgota, yang mana itu merupakan penyataan kasih Tuhan yang luar biasa ketika dia menyelesaikan seluruh pergumulan manusia. Saudara, saya mau ngajak kita juga bahwa kasih Tuhan yang begitu ajaib, yang menggelindingkan dan menghapus noda dan celah keberdosaan kita, itu mari kita syukuri, ya. Kita syukuri secara pribadi masing-masing kita, karena tanpa itu kita masih hidup dalam dosa. Dia yang mengangkat semua, menggelindingkan dan meremove atau menggerakkan dosa itu dari hidup kita dan menebusnya. Itulah Tuhan yang mengasihi kita, mencintai kita, sehingga tidak ada lagi alasan bagi saya untuk apa? Untuk tidak melayani Dia, mengasihi Dia. Saya berharap ketika kita melihat bagaimana karya Tuhan yang luar biasa, kita bisa meresponinya dengan baik dan menyatakan, Tuhan, Engkau menyediakan jalan keselamatan bagiku yang luar biasa. Sejak zaman purbakala sampai dengan saat ini, Engkau setia dengan semua yang Kau lakukan dalam kehidupan saya pribadi dan Anda. Saya berharap ini menjadi berkat dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Saya berharap ini menjadi berkat dalam kehidupan kita, karena selanjutnya saya akan membagikan kepada kita tentang 7 perkataan di kayu salib menjelang kita memasuki akan Jumat Agung dan akhirnya pada Paskah Minggu. Saya berharap ini juga memberikan kita gambaran tentang bagaimana karya keselamatan yang Tuhan buat sejak zaman dulu purbakala sampai dengan zaman kita di dalam Golgota, di dalam kehidupan Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Amin.